Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kita sampai pada telaah surah Al-A'raf ayat 72 itu. Ya. Sebelumnya dibahas tentang umatnya Nabi Hud yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Ad, yang berakhir bahwa kemenangan di pihak Nabi Hud alaihi salatu wassalam yang membawa ajaran Islam, yang mengembalikan manusia kepada konsep dasar tauhid, yaitu Allah sebagai tujuan hidup. Kemudian Allah memberikan jalan hidup, cara-cara kehidupan, yaitu Islam. Nah, selanjutnya wa ila thamuda akhahum sholihah, dan kepada kaum Samud akhahum, kami utus saudara mereka sholihan, Nabi Soleh. Qala ya qaumi ibudullah, Nabi Soleh mengatakan, ya qaumi, hai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah. Jadi sama yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya, baik kaum Nuh yang disampaikan oleh Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud kepada kaum Ad, di mana ubudullah ini mengandung konsekuensi yang begitu luas, bukan saja menyembah dalam bentuk ritual upacara, namun yang lebih banyak, lebih luas adalah cara Allah. Jadi sembahlah, hiduplah dengan cara Allah. Cara Allah yang diturunkan Islam itu, kepatuhan kepada dasar-dasar kehidupan, yaitu ada larangan, ada perintah. Itu cara hidup. Jangan melewati larangan untuk meraih kebahagiaan. Jangan meraih kebahagiaan dengan meninggalkan perintah ini. Jadi abada ya'budu itu maknanya ata'a yuti'u, mentaati. Sehingga ubudullah, taati Allah. Malakum, tidak ada bagi kamu semuanya min ilahin, jenis Tuhan, jenis-jenis yang dipertuhankan. Sebab selain Allah itu yang diangkat jadi Tuhan, tapi Allah itu dialah yang layak untuk kita hidup, kita mati untuk Dia. Dengan apa? Menjalani kehidupan dengan standar Islam. Jadi tiada buat kamu selain Allah itu ghairuhu,
selain Dia. Tiada Tuhan selain Allah itu la ilaha illallah. Itu yang dibawa nabi-nabi. La itu artinya menafikkan, ya, tidak mengakui, ya, baik upacara maupun cara selain Islam. Illallah itu menetapkan, tasbit atau isbat, penetapan bahwa hanya Allah sebagai tujuan, Islam sebagai cara menempuh tujuan Allah. Itu. Jadi la ilaha illallah itu orisinil, ya. Qad ja'atkum bayyinatun, ya. Telah datang kepada kalian bayyinah. Bayyinah itu bukti nyata. Apa itu? Kebenaran Islam yang ini pernah dibuktikan dengan apa? Hancurnya para penentangnya, kemudian diselamatkan para pengikut pembelanya. Itu kan bayyinah ini. Kalau sekarang bayyinahnya ya tambah banyak, ya. Kalau mukjizat nabi-nabi yang dahulu itu sirna seiring wafatnya nabi-nabi, tapi Al-Quran kan enggak, masih ada, bisa dibaca, ya, bisa difahami pesan-pesan ajarannya. Kalau enggak percaya ya tandingi, kalau bisa. Jadi terbuka sekali pandangan hidup Islam itu, ya. Wa in kuntum fi raibim, kalau masih kamu sekalian di dalam keraguan untuk menerima Islam, ya, mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ya. Karena apa? Al-Quran ini kan bertahap, makanya nazzalna. Biasanya konsep itu digodok dulu, ya, diteliti dulu, ada review ulang, baru disodorkan. Quran kan enggak, turun disampaikan, ya. Sehingga ada peluang apa? Beradaptasi, gak sekaligus, ya, jadi bertahap. Supaya apa? Kamu yakin, teliti dulu, jangan langsung satu Quran, enggak. Itu ya. Sholat, zakat, puasa, ajaran haji bisa diteliti. Acara sedekah, jaminan sosial dalam sedekah Islam, zakat. Nah, kalau itu bikinan Rasulullah kan enggak ada sejarah yang membuktikan Rasulullah mempelajari, enggak ada. Faktu bisuro, ya, datangkan satu surat aja tidak bisa. Sampai sekarang tantangannya kan belum dijawab, ya, ya, tapi dihujat terus. Itu ya, itu artinya sikapnya tidak ilmiah. Jadi orang-orang yang menolak Islam itu sebetulnya tidak punya modal untuk menolak, makanya putus asa dia. Putus asa itu sudah tidak punya gerak, ruang celah untuk menyerang Islam, tidak punya. Makanya memperolok. Ya, Islam melarang, kita memperolok, melarang, memaksa, tidak boleh. Kenapa? Terlalu suci ajaran Islam itu dimodali untuk mengolok-olok. Karena itu ilmu, tidak boleh. Jadi bayyinah itu bukti nyata. Saking nyatanya, kalau dulu mukjizatnya itu, ya, berseberangan dengan, ya, pendekatan akal. Itu ya. Nah sekarang Al-Quran ini malah harus dihadapi dengan akal. Kalau dulu kan melawan akal. Coba tongkat jadi ular kan melawan akal, ya. Nah, kalau enggak, sekarang justru harus kamu menghadapi dengan akal Al-Quran ini. Kalau dulu memang tidak dikasih kesempatan akal berkutik, sekarang dijak berkutik, ayo coba.
Itu bedanya Al-Quran. Makanya bayyinah Quran dengan bayyinah sebelumnya. Kalau mujizat Nabi sebelumnya itu menghentikan gerak akal, sekarang justru memicu gerak akal. Itu bedanya Al-Quran. Rasulullah tiada, Quran masih ada. Tapi bukti-bukti informasi ilmiah dalam Al-Quran ya terus terkuak, sehingga akal lu gitu, jadi terperangga itu. Lu gitu. Itu kan berarti apa? Sama. Kalau dulu memperlemah, ya menghentikan kreativitas akal untuk membantah, sekarang pun mengikuti, akal malah mengikuti, nurut. Itu bedanya ya sisi-sisi mukjizat ilmiah Al-Quran. Mir rabbikum, dari pengatur, pencipta, pemilikmu. Jadi Allah itu jangan diakui sebagai pencipta saja, sudah selesai enggak. Allah itu mengatur apa yang jadi miliknya. Buktinya apa? Mari dibuktikan. Ya, manusia ini sekuasa-kuasa manusia, ya, enggak bisa ngontrol dirinya sendiri, enggak bisa. Coba kalau kita tidur diserahkan kita gimana? Kontrol kesadaran. Nanti kayak tidur berapa jam, nanti bangunnya gini, ya nafasnya gimana? Jadi kerja organ tubuh kita ini ya bukan diserahkan kepada kendali kesadaran kita. Itu menunjukkan apa? Milik yang memiliki itu yang berhak meminta dari yang dimiliki. Jangan ya saya minta, lakukan. Jadi pemilik, pencipta, pengatur, pemilik Allah itu Rabb. Hadhi, inilah naqatullah, untanya unta Allah. Ya. Untanya Allah ini. Berarti apa? Bukan hasil beli itu. Nabi Soleh beli ya, urunan. Ya, enggak. Itu naqatullah itu artinya dinisbatkan kepada Allah. Ini artinya apa? Ajaib ini. Ini unta ajaib ini. Mukjizat. Ya. Karena disebutkan itu dari hasil pecah batu. Ya. Jadi bongkahan batu yang besar itu pecah keluar untanya. Itu kan akal nggak bisa nolak. Kalau sihir kan beberapa menit saja. Ini berbulan-bulan ini. Ya. Dan air susunya itu bisa dinikmati kaumnya. Berapa keluar kakak itu. Itu ya. Nah inilah lakum, untuk kamu sebagai apa fungsionalnya? Ayatan, tanda. Oh, tanda dari yang maha mampu melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Gitu loh, coba unta. Tandingnya enggak bisa. Ya, bukan sihir ini. Kalau sihir mengenal tenggat waktu. Wong sihir itu pakai jin. Berarti jin kan ada kekuatannya. Ojo suwe-suwe kan ngono kan. Karena punya kekuatan. Jangan lama-lama. Ya. Nah, makanya fadharuha, instruksinya biarkanlah ia. Sebetulnya mukjizat Quran itu kalau dibiarkan itu ya orang akan menerima. Kenapa kok tidak bisa diterima? Ada orang yang menghendaki untuk tidak diterima, makanya dipaksakan tadi dengan cara halus maupun cara kasar. Yang namanya benar itu apa adanya, tidak usah direkayasa, tidak usah dipoles, tidak usah di macam-macam, tidak usah. Polosan ini aja deh. Itu ya. Dulu supaya Islam itu diterima dengan cara seperti yang tidak wajar itu ya. Kalau Islam kan tidak malah wajar, kan gitu kan. Tapi dikatakan kewajarannya itu bisa dirasakan manfaatnya berbulan-bulan, itu ya. Masya Allah. Tapi Al-Quran ini bertahun-tahun. Quran kan bertahun-tahun. Ya, sekarang berapa? 1400 tahun ini. Abad sudah. Itu ya. Kalau itu diserahkan kepada penjagaan manusia, sudah musnah Al-Quran ini. Ya, kalau diserahkan kepada penjagaan sesama makhluk, sudah selesai Quran ini. Itu ya.
dan itu apa adanya, berjalan tanpa pelindung kecuali dari yang berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dari yang mengatakan. Apakah bukan ayat itu ya? Fadharuha, maka biarkanlah saja. Nah sekarang kan karena kalah, tidak punya argumentasi untuk menolak, membantah, sehingga karena berebut pengikut waktu itu, karena ada yang berkepentingan merampas kemerdekaan manusia dari jadi hamba Allah ya. Maka takulu fi ardillah, makan di bumi Allah, biarkan saja, tidak usah kamu merawat, tidak usah merumput, tidak usah ngarit itu ya, tidak usah dirawat, biarkan saja ya. Wala tamassuha bisu, syaratnya jangan kau sentuh bisuin, dengan tindakan yang buruk. Artinya apa? Jangan kau sakiti dia, jangan kau sakiti, biarkan saja. Masya Allah, itu tes ujian kan itu ya. Ya, biarkan, jangan, biarkan hidup, jangan kau sakiti. Quran itu ya gitu. Kalau umpamanya dibuka ruang lebar untuk didiskusikan, disampaikan, Quran ini kan ilmiah ini ya. Contohnya gini, ada konsep menolak ketuhanan Allah. Mana konsep ketuhanan mana? Ya dikasih ruang untuk dialog, difasilitasi. Nah, setelah tahu kebenaran menolak, itu urusan kamu, tidak boleh dipaksa. Tapi sampainya argumentasi logis Islam tidak boleh dihalangi, harus difasilitasi. Supaya apa? Orang kan bisa menilai. Ketika konsep-konsep kehidupan yang dipaksakan, Al-Quran tidak dipaksakan. Konsep-konsep kehidupan yang didanai, Quran tanpa didanai, nggak ada, tinggal baca, paling membeli mushafnya, paling ada pertemuan ngaji, berdiskusi, gitu ya. Nah, sama dengan itu, makanya walladzina kafaru wasaddu an sabilillah. Jadi orang-orang yang menolak dan menghalangi, itu masalahnya itu apa? Menolak tidak apa-apa, tapi jangan menghalangi yang lainnya untuk mengerti Al-Quran. Dulu dihalangi, jangan mengikuti soleh, itu ya. Apa argumentasi yang dibawa Nabi Soleh berupa mukjizat dipateni, supaya apa? Nabi Soleh tidak punya bukti. Wah, itu kan tidak ilmiah itu ya. Itu ya. Karena apa? Ini orang itu kalau mendapatkan manfaat, lulu ndak artinya, lulu, iya, bisa menikmati air susu unta berbulan-bulan gratis, tinggal dirawat itu saja, tinggal dikeluarkan, ndak usah ngarit, ya, ndak usah dipelihara, tinggal merah saja. Masya Allah. Pertanyaannya gini, apakah fasilitas Al-Quran itu tidak semacam itu? Gitu ya. Justru Al-Quran ini ajarannya merawat kita, bukan saya yang merawat Quran. Quran itu kalau dijalani, Quran itu merawat, larangannya itu menyelamatkan, perintahnya itu menyelamatkan. Supaya apa? Kamu kalau diperintah dilarang oleh nafsumu, tidak selamat kamu. Itu sistem pengendalian kan ya. Coba kalau kita jalani ajaran Quran ini rugi, lu kalau rugi kan ada itu. Lu kalau rugi tidak ada pemeluknya. Kalau umpamanya sholat itu rugi, tidak ada orang sholat. Itu ya. Masya Allah. Kalau Quran itu merugikan, mulai tidak bertahan 1 tahun turunnya Al-Quran sudah musnah, tidak laku. Ini menunjukkan apa? Justru ajaran Quran itu merawat kemanusiaan kita, supaya apa? Jiwa kebinatangan, baik binatang buas yang suka menerkam, suka berburu, itu ya, atau binatang ternak itu tidak muncul, itu ya. Jadi merawat kemanusiaannya. Makanya hudan linnas, petunjuk untuk jadi orang, maksudnya gitu. Wabayinat, diserai penjelasan, yang dilarang kenapa dilarang, yang diperintah kenapa diperintah. Nah, sehingga ketika dilakukan petunjuk-petunjuk hidupnya, furqan, timbul pembeda mana manusia yang dikendalikan nafsu,
mana nafsu yang dikendalikan oleh ajaran Al-Quran. Tinggal ngasih memfasilitasi saja. Ya, konsekuensinya apa? Kalau kamu perlakukan dengan buruk, kau sakiti, fayakhudakum, ya, fayakhudakum adzabun alim, maka siksaan yang pedih akan, ya, menimpa kamu. Fayakhudakum, maka konsekuensinya azab itu akan mengambil kamu. Akhadha kan mengambil. Kalau saya mengambil larangannya beserta akibatnya. Kalau saya mengambil perintahnya beserta akibatnya. Jadi larangan maupun perintah Allah itu sebab selamat maupun sebab celaka. Celaka kalau ditentang, selamat kalau dijalankan undang-undangnya. Sama dengan itu. Nah, ini kan di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran. Berita ini untuk kita umat Al-Quran, ya. Kalau dulu melawan akal, kalau sekarang enggak, dekati dengan akal malahan Al-Quran ini, supaya kamu akalnya malah cakrawalanya luas. Gampangannya gini loh, kalau saya enggak mau diperintah, apakah manusia enggak butuh perintah? Kalau saya tidak mau dilarang Allah, apakah manusia enggak butuh larangan? Itu saja berpikir. Kalau saya menolak hukum, apakah manusia enggak butuh hukum? Kenapa? Manusia itu punya hak milik yang harus dilindungi secara hukum. Maka manusia itu pasti mengganti hukum larangan, hukum perintah. Kalau perintah larangan dari Allah itu ditolak, pasti mereka akan membikin. Dari mana? Selera, suka tidak sukanya. Tidak suka lahir larangan, dari suka lahir perintah kan ini. Itu saja. Kita berpikir ya. Terus apa? Tidak butuh biaya? Lu butuh biaya itu. Al-Quran ini tanpa dibiayai, larangannya sudah ada, tidak usah diteliti, perintahnya sudah ada, tidak usah diteliti. Itu butuh biaya, bertele-tele. Kan praktis ya, simple praktis. Itu ya. Maka konsekuensinya itu pasti gitu. Sama dengan Quran ini. Ya. Kalau kamu fahami, ajarannya merawat kamu. Itu ya. Tinggal kamu memelihara kontinuitas memahami Al-Quran. Dikasih ruang waktu, tidak boleh dipaksakan, tapi harus diajarkan, diajari dirinya dengan ajaran Quran. Nah, termasuk puasa ini kan ajaran Quran. Loh, kalau puasa itu merugikan, tidak sampai 1400 tahun ya. Orang menjalani puasa perintah Al-Quran. Sama dengan sholat. Kalau itu merugikan, sudah tidak laku. Padahal itu lintas sejarah. Itu ya, lintas sejarah. Coba ajaran bikinan manusia itu, beroba-oba, tidak bisa dijaga. Apa? Alamiahnya tidak bisa dijaga. Al-Quran itu ilmiah, alamiah, makanya lestari. Alhamdulillah kita ini dijadikan umat ya Al-Quran, umat Rasulullah Muhammad, dan ini termasuk umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena diturunkan Quran. Ya. Kemudian wadhkuru, ingat jangan lupa. Ya, berarti apa yang dilupakan apa itu? Idz ja'alakum khulafa. Ya, saat Allah menjadikan kamu khulafa, pengganti-pengganti yang baik. Kamu itu muslim, ya, pengganti umat sebelumnya, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Hud. Itu umat Islam itu. Nabi Nuh itu muslim, umatnya Islam. Nabi Hud muslim, umatnya Islam. Kaum itu kaum muslim ini. Itu ya. Itu intinya apa? Kamu jangan bernasib seperti muslim sebelumnya, membunuh unta, menghalangi mukjizat. Nah, sekarang mukjizat Quran. Nah, ingat fungsi kamu adalah khalifah. Khalifah itu pemeran undang-undang Islam. Khalifah itu pengganti generasi yang baik. Ya. Mimba diadin setelah kaum Ad. Ya. Setelah kaum Ad,
Wa bawwa'akum, dan menempatkan kamu, mengokohkan kamu fil ardi, di bumi. Jadi umat Islam itu khalifah. Nah, kita ini khalifah akhiru zaman, pengganti umat sebelumnya menjalankan, memerankan Islam. Itu 70 umat. Antum tutimmuna sab'ina ummatan, kamu itu penyempurna 70 umat. Jadi semenjak Nabi Adam sampai hari ini itu 70 umat Islam. Lalu pecah jadi Yahudi 71, pecah jadi Nasoro 72. Nah, sekarang ini ya pecah, bukan umat Islam yang pecah, pecahan dari 70 itu ya. Antum tutimmuna sab'ina ummatan wa antum khairuha, kamu itu penyempurna 70 umat, kamu itu terbaik dari 70 umat. Itu ya, makanya iftarokotil Yahudu, Yahudi itu pecah. Kenapa kok pecah? Memang asalnya Muslim jadi Yahudi gitu. Wa iftarokotin Nasoro, Nasoro pecah. Artinya apa? Yang pecah siapa? Nasoro. Nasoro itu pecahan dari umat Islam yang 70 ini. Itu ya, zaman Yahudi 71, zaman Nasoro 72. Nah, sekarang ini tiga mana? Apapun selain Islam itu pecah. Itu ya, makanya wasataf tariku ummati, umatku akan pecah, bukan Islamnya. Umat setelah Rasulullah diutus itu namanya umat Rasulullah. Pecah jadi tambah 1, berarti 3 kan. Pecahan pada zaman Nabi Muhammad, pecahan pada zaman Nasoro, pecahan pada zaman Yahudi, 73 itu. Gitu ya, bisa dipahami ini ya. Nah, kita ini umat Al-Quran. Tattakhiduna min suhulia, kamu dirikan min suhulia, dari tempat datarnya kusuron, istana-istana. Teknologi bangunannya luar biasa. Itu ya, belum ada alat berat loh ya. Ya, dia mampu membangun istana ya di dataran rendahnya. Watan khitunal jibala buyutan, kamu pahat gunung-gunung untuk menjadi rumah-rumah. Masya Allah, belum ada alat berat. Jadi gunung bukit itu dipahat, ada tata ruangnya. Kalau musim panas sejuk, kalau musim dingin hangat. Loh, belajar dari mana? Ya, belajar dari mana tata ruang, tata udara ini? Tidak dihitung matematik, tidak mungkin. Sudah maju teknologi bangunannya. Malah umatnya Nabi Soleh itu bangunannya itu sekarang dilestarikan ini di utara Saudi, itu kan umatnya Nabi Soleh. Jadi wisata sekarang ini. Itu menurut UNESCO itu termasuk keajaiban dunia ya. Yang dulu pada zaman Nabi dipendem, dan sekarang malah digali lagi itu, buat wisata. Jadi cat itu ternyata bukan cat itu ya. Itu memang tata batu yang berwarna, dipilih sesuai dengan warna yang dikehendaki. Umpamanya Nabi Soleh itu ilmu bangunannya luar biasa. Belum ada alat berat. Nah, hadirin rahimakumullah. Fadhkuru ala Allah, ingatlah nikmat-nikmat Allah. Il itu jamaknya ala. Ya. Il ala, ingatlah nikmat-nikmat Allah. Itu ya. Apa ingat apa? Penggunaannya. Loh, kalau menikmati nikmat nggak usah diingatkan, kita lebih cerdas kan. Itu ya. Yang diingatkan itu, ingatlah nikmat Allah. Apa? Penggunaannya. Cara mengambil, ono Islam caranya. Jangan mengambil nikmat lewat larangan. Nanti kamu dikuasai nikmat sehingga tidak bisa menikmati. Itu ya, ambillah nikmat lewat perintahnya, gunakan nikmat untuk menjalankan perintah, supaya apa? Kamu tidak dikuasai nikmat, nanti bernikmat-nikmat lupa daratan, lupa kemanusiaannya, jadi jiwa kebinatangannya muncul. Wah, ini kan merawat ya. Islam itu merawat. Wala ta'sau, ya, janganlah kamu melakukan tindak kekacauan fil ardi, di bunga bumi. Orang ngaco itu kan butuh bondo.
Sekarang orang perang itu loh, maksudnya enggak bondo-bondo. Lu perang itu biayanya mahal itu. Butuh logistik, ketahanan pangan, butuh ketahanan ya, senjata, butuh para strategi perang. Itu ya. Masya Allah. Butuh latihan. Apa enggak butuh bondo itu? Butuh bondo. Makanya bondo-bondo yang Allah beri, nikmat-nikmat yang Allah beri itu gunakan taat. Caranya gimana? Islam buruh penegak namanya khalifah. Itu ya. Jadi mulai dulu itu umat Islam itu khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu muslim itu. Kenapa? Yang dibekali manajerial. Itu ya. Iya. Itu muslim. Jadi muslim itu manajer, supaya manajerialnya itu menyelamatkan dikasih Islam. Itu ya. Kalau sekarang yang toko kunci, itu ya, yang memegang itu muslim. Sekarang contohnya ya, dunia ini kan belum 2 abad dipegang barat, wacu perang terus ya. 9 abad itu dikuasai muslim. Itu ya, sampai masuk ke negeri kita ini kesultanan Islam aman ya. Lalu imperialis datang barat, umat Islam dalam kondisi lupa nikmat Allah, sehingga apa? Menikmati nikmat, lupa cara Islam. Akhirnya jadi petaka yang terjadi sampai hari ini. Jadi yang berperang hari ini itu negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang seharusnya mengamankan dunia, hari ini berperang. Kenapa? Mereka tidak punya konsep perbaikan. Ya. Jadi jangan kamu mengacu di bumi ini mufsidin sebagai orang-orang yang merusak. Ya. Mufsidin itu orang-orang yang merusak. Mufsidin dari kata afsada itu merusak. Mufsidun itu perusak. Kamu jangan melakukan tindakan ya, yang tindakan itu kamu dikategorikan perusak. Mufsidin itu perusak. Ini Quran ya. Jadi orang yang tidak menggunakan Quran itu pasti merusak. Kenapa? Yang dilarang oleh Allah itu justru yang diperintah, yang diperintah malah yang dilarang. Jadi berbalik ini. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan apa? Orang kafir itu merusak memang. Belum ada buktinya apa? Imperialisme itu menundukkan alam itu. Nah, alam kok ditundukkan? Menaklukkan alam. Alam kok? Alam itu menurut Quran itu tadi wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Ya. Jadi wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Setelah Allah perbaiki dengan sistem Islam itu jangan kau rusak. Rusak dengan apa? Ya bukan dengan ajaran Islam. Ya. Hadirin rahimakumullah. Bahaya ndak kalau hukum itu sudah berseberangan. Yang diharamkan itu yang dihalalkan. Yang dihalalkan oleh Allah itu malah yang diharamkan. Itu ya. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi. Ya. Berkata al mala itu pemuka, pemimpin-pemimpin sesat itu. Alladzina istakbaru, orang-orang yang menyombongkan diri min qaumihi, dari kaumnya ya Nabi Soleh. Biasanya yang ya perancang kejahatan itu siapa? Masa orang bawah? Ya orang-orang yang punya kepentingan menguasai ya orang banyak itu tadi. Kalau dalam bahasa sekarang itu bisa berbagai macam bentuk, mafia kejahatan ya. Itu mafioso, itu ada pemimpinnya itu. Ya. Lilladzina stud'ifu, kepada orang-orang yang diperlemah. Siapa yang diperlemah itu? Dikatakan orang Islam itu. Orang Islam kan diperlemah. Ya. Apa kata mereka itu? Liman amana, kepada orang-orang yang mempercayai minhum, di antara kaumnya. Jadi orang-orang yang pengikutnya menyeberang kepada Nabi Soleh tadi, dikata-katai gini. Ata'lamuna anna solihan mursalun mir rabbi. Dasar apa kamu menyimpulkan Soleh itu utusan dari Tuhannya? Apakah kamu tahu tak? Dari mana kamu tahu? Soleh tidak punya modal. Kami punya modal, kami punya jaringan.
Itu ya, kami punya uang. Lah kamu mana? Yakin kamu soleh itu utusan dari Allah? Ya. Qalu, mereka menjawab, inna bima ursila bihi mu'minun. Sesungguhnya kami ini bima ursila bihi, dengan apa yang dibawa Nabi Soleh itu mukminun, orang-orang yang menaruh kepercayaan. Saya percaya apa? Ada ajarannya. Itu ya. Jadi Islam itu dijaga oleh ilmu itu sendiri. Saya percaya dengan yang dibawa itu. Kalau Soleh memang tidak punya bondo, tapi yang dibawa itu bisa dianalisa. Yang dibawa itu tidak ada unsur pemaksaan, yang dibawa tidak ada unsur penekanan, tidak ada. Itu ya. Lu kan enak itu ya. Nah, Islam itu ya semacam itu. Maka Islam itu dipelajari karena itu ilmu. Itu ya. Kami menaruh kepercayaan. Kenapa? Bima ursila bi, bima dengan ajaran ursila yang dia diutus bi, dengan ajaran tadi mukminun, saya percaya. Biasanya yang diserang itu sosok penyampai kebenaran, dicari-cari kelemahannya. Jadi tidak diajak kepada yang dibawa, gagasannya apa. Itu ya. Standar-standar pemahaman ajarannya yang dibawa itu gimana? Coba dianalisa. Itu yang ilmiah. Kalau mereka kan enggak. Yang diserang Nabi Musa, yang diserang Nabi pembawa ajaran. Dicari kelemahannya sampai sekarang ini kan itu ya. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, qalal ladzina istakbaru, orang-orang yang mempraktekkan dengan kepemimpinnya tadi istikbar, ya, menyombongkan diri. Apa kok menyombongkan diri? Orang sombong itu orang yang menolak kebenaran, ya, dan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Sehingga Nabi mengatakan orang sombong itu apa? Perlinte pakaiannya. Oh enggak, kami ini suka pakaian yang ya necis, ya, suka berdandan Nabi. Apakah itu afaminal kibri ya Rasulullah? Apa termasuk sombong orang yang suka berhias diri? Oh enggak, ya, Allah itu suka ditampakkan kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan manusia itu. Al kibru batorul haq, yang namanya sombong itu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan sesamanya. Itu ya. Ajarannya itu tidak pernah dianalisa, diserang pembawa ajaran. Itu kan model-model karakter kekufuran sepanjang zaman ya. Tidak dikasih ruang untuk berdiskusi, berdialog. Andai kan dikasih di pengadilan masih dikalahkan. Kan itu kan. Masya Allah. Quran itu berbicara hari ini. Ya. Inna billadzi amantum bihi kafirun. Sesungguhnya kami ini dengan yang kau imani ajaran yang dibawa Soleh tadi kafirun. Apa kafirun? Orang-orang yang menolak. Kafaro di sini bisa menutup diri, ya, menutup kebohongannya dan menutup kebenaran Islam. Jadi kerjanya dua, menutup kebohongan ajarannya, menutup kebenaran ajaran Islam. Makanya tidak bertahan lama. Konsep yang tidak alamiah tidak bertahan lama. Itu ya. Coba model ekonomi RRT hari ini tidak bisa. Apakah bisa manusia hidup, ya, apa, kebersamaan dalam segala hal, milikmu itu milikku, itu ya, sama rata sama rasa? Bisa? Tidak bisa. Apa bisa manusia itu sama rasa sama rata? Tidak bisa. Hak-hak pribadi itu ada, tapi dalam ajaran Islam pada hak pribadi itu ada persentase yang harus dikeluarkan milik fakir miskin. Itu ajaran Islam. Boleh kaya tapi keluarkan zakatnya. Itu ya. Boleh kaya tapi keluarkan jaminan sosialnya. Lewat apa? Zakat. Itu ajaran Islam. Apa pada klimaknya? Fa'aqorun nakota, maka mereka sembelih an-naqah, unta betina itu. Sudah, kenapa? Tidak punya bondo, diskusi, tidak tahu menang. Tidak diskusi, tidak tahu menang. Itu ajaran ilmiah kok. Akhirnya menghalangi orang lain, tidak bisa. Semuanya nyebrang ke sana. Maka klimaknya apa? Untanya dibunuh. Nabi Soleh ya mau dibunuh itu. Rasulullah itu mau dibunuh. Itu ya. Maka untanya ini disembelih, wa atau
dan berlaku angkuh an amri rabbihim terhadap perintah tuannya. Apa perintahnya tadi? Rawat, jangan diganggu, tidak usah dipangani, tidak usah dicarikan rumput, ngerumput sendiri, tinggal merah gini saja, dan itu dibagi rata. Oh, kalah, tidak punya modal untuk membendung tambah yakinnya orang kepada manfaat Islam, ya, dengan mengatakan apa? Waqalu, seraya mengatakan ya solih, soleh, iktina, datangkan, ya, bima ta'iduna, apa yang kau ancamkan kepada kami. Lu nantang. Jadi orang-orang yang nantang-nantang itu kan apa ya? Ya itu tadi, ponga, ya. Padahal kita ini takut, ya, ya, takut sebetulnya, ya. In kunta minal mursalin, jika kamu benar termasuk para utusan Allah. Itu ya. Jadi mereka itu sebetulnya, itu ya, sebetulnya percaya kepada utusan Allah itu percaya. Tapi kok sing diutus modele koyo ngene ndak percaya. Kan gitu kan. Itu ujian. Makanya kebenaran itu diuji. Kadang-kadang yang menyampaikan benar itu dari anak kita, dari orang yang kita sepelekan. Tidak boleh itu. Benar itu tetap benar. Itu ya. Jadi mutiara itu tetap mutiara meskipun keluar dari mulut anjing. Tidak boleh diremehkan itu. Itu ya. Sebab mereka itu sebetulnya umat Islam. Cuma lali dengan ajarannya. Diingatkan lagi ya pada zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Hud, zaman Nabi Soleh. Ingat ini Islam ini. Ya. Maka fakhodat humur rojfa, ya, maka gempa rojfa itu goncangan yang hebat. Makanya hadirin, bencana alam itu jangan dipandang itu sebenarnya fenomena alam biasa. Itu reaksi-reaksi alam terhadap apa? Penyimpangan yang dilakukan manusia yang keluar dari standar hidup Islam. Itu pasti reaksi alam, karena alam ini sebetulnya ya ibaratnya beban itu. Alam itu mengandung beban. Itu ya. Nah, coba di dalam Al-Qur'an disebutkan gini. Itu teori metafisika Islam. Ya. Ilaihi yas'udu kalimut thayyib wal amalu sholeh yarfa'uhu. Ilaihi itu menuju Allah, ya. Yas'udu itu naik. Amalu sholeh, aktivitas-aktivitas yang benar secara standar Islam itu amal soleh. Itu naik gini. Itu kekuatannya naik. Itu ya. Yarfa'uhu, Allah membubungkan ini. Berarti apa? Yang maksiat itu di mana? Tidak naik kan ya? Yang maksiat energinya di bumi ini. Itu ya. Jadi umumnya limbah itu yang manfaat naik itu alam suci itu. Makanya inna kitabal fujjari lafi sijjin. Amalan-amalan orang-orang yang jahat itu ke tanah ini. Jadi catatannya itu di tanah ini. Jadi beban tanah ini gorek. Itu ya. Kenapa? Ini tidak sesuai, penolakan, terjadi penolakan. Itu ya. Masya Allah, itu ajaran Allah. Jadi energi yang baik itu naik, yang positif naik, yang negatif di bumi ini saja. Itu yang jadi hama barang, yang jadi bencana-bencana alam, bisa di dalam keluarga kita. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Maka fa'akhodat humuraj, ada gempa hebat, fa'asbahu, maka jadilah mereka fi darihim, di dalam rumah-rumah mereka, jathimin, bergelimpangan. Padahal rumahnya itu dirancang tahan gempa. Memang tidak rusak rumahnya, buktinya sampai sekarang masih ada rumahnya kaum Nabi Soleh di utara Madinah itu masih ada, tapi mati bergelimpangan dalam rumah. Kenapa itu? Berarti rumahnya itu tidak bisa menahan kedap goncangan itu, tapi tidak hancur. Teknologi apa yang dipakai oleh umatnya Nabi Soleh? Kalau sekarang teknologi yang paling berat itu hancur, itu tidak hancur ya. Itu ya. Berarti hebat mana teknologinya dengan ilmu bangunan hari ini? Hebat pada zaman Nabi Soleh. Ini Allah tidak mengatakan hancur bangunannya. Fi diyarihim, di dalam rumah-rumah mereka, jathimin, bergelimpangan. Berarti apa? Tidak kedap udara ini, tapi tidak hancur bangunannya.
Ayo, mana dengan teknologi hari ini? Itu umatnya Nabi Soleh semacam itu. Ya, maka hari ini jangan sampai kita itu mengandalkan teknologi. Teknologi itu sebetulnya seharusnya malah mempermudah kita taat. Jangan sampai dengan teknologi melupakan ya ajaran Allah Subhanahu wa taala. Fatawalla anhum, maka Nabi Soleh pergi anhum dari mereka. Waqala, sambil berkata, ya qaumi, wahai kaum, menghibah Nabi Soleh. Qad ablaghtukum risalati rabbi, aku sudah sampaikan kepada kamu ya amanat Tuhanku ini sudah aku sampaikan. Ibaratnya seorang bapak itu kasihan ya, anak saya itu kok hancur ya, tidak mau nurut saya. Nabi itu lebih sayang kepada umatnya, melebihi sayangnya ya ibu bapak kepada anaknya. Nabi-nabi itu gitu. Sudah maghrib ya? Kurang 5 menit ya. Wa nasohtu, dan aku telah memberikan nasihat untuk kamu ya, walakin la tuhibbunan nasihin, hanya saja kamu tidak menyukai para pemberi nasihat itu. Sayang ya, kamu ini nasihat, tidak pernah saya mengajak kamu itu debat, enggak, ini rawat unta, jangan kau ganggu, tidak usah ngerumput, tidak usah cari rumput ya, rawat saja ya. Hadirin rahimakumullah, ini berakhir apa? Kemenangan di pihak Nabi Soleh. Walaupun ini cerita tentang kaumnya Nabi Soleh, tetap ada alur yang sama. Al-Quran itu mukjizat abadi. Kalau untanya Nabi Soleh ya sudah tiada, malah Nabi Soleh waktu itu masih ada, untanya sudah dibunuh. Quran ini tidak bisa dibunuh. Kenapa? Ya, karena itu ajaran ilmiah itu ya. Nah, ini dirancang sepanjang zaman supaya kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal khaira ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyuka, wa na'udzubika minasyarri ma ista'adzaka minhu abduka wa nabiyuka. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin, wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qadha'in qadhaitahu lana khaira. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau kebaikan dunia akhirat sekarang maupun yang akan datang, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari keburukan yang pernah berlindung darinya seorang Nabi Rasul hamba kekasih-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau surga dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amalia kami. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau surga dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amalia kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung kepada Engkau dari neraka dan apapun yang mendekatkan kepadanya, baik berupa tutur kata maupun tindakan amalia kami. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepada Engkau agar Engkau jadikan semua takdir, ketentuan yang telah Kau takdirkan, yang telah Kau tentukan bagi kami, semuanya adalah kebaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.